Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Masih membahas putar budidaya lobster air tawar. Ini teman-teman, kolam pembibitan saya ini sekarang penuh nih. Tuh, di luar-luar ini banyak nih teman-teman. Yo, kita coba di sini ya. Nih, sini juga nih, di dalam sini. Sampai ke sini nih teman-teman. Tuh, saya nggak tahu apakah shelternya ini kurang ya, kayaknya kurang nih teman-teman ya, karena kalau dilihat tuh dikit ya shelternya itu. Tapi memang itu saya sengaja besar-besar ya, memang biar bisa muat satu shelter tuh bisa banyak, dan memang tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena lobster ini kan sebaiknya itu satu lobster tuh satu shelter teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini ya saya mau sedikit ya membahas yang sering ditanyakan di kolom komentar ya. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan ya di kolom komentar, khususnya ini pemula ya yang baru beli lobster ya. Yang beli lobster ini kebanyakan pemula itu banyak yang mati. Jadi untuk teman-teman yang baru beli lobster, usahakan dulu itu mencari tahu dulu lobster air tawar ini sifatnya seperti apa, ilmunya itu seperti apa, cara pemeliharaan airnya juga seperti apa teman-teman. Jadi semuanya itu harus dicari tahu dulu ya, baru teman-teman bisa yakin dan bisa beli ya. Dan medianya juga disiapkan juga ya. Nah, jadi yang sering yang sering membuat pertanyaan itu adaptasi. Ini banyak itu adaptasi yang gagal ya, dari kolam yang satu ke kolam teman-teman. Jadi ada kegagalan adaptasi. Jadi hal pertama yang harus teman-teman analisa adalah dicek dulu lobsternya teman-teman. Kalau misalkan si lobsternya itu memang hasil budidaya atau hasil tangkapan alam, karena saya tidak akan pungkiri lagi ya kalau tangkapan alam itu bisa menyebabkan kematian sampai 70-90%, karena memang tangkapan alam ini banyak sekali kegagalan dalam adaptasi ya. Ya seperti yang kita ketahui lah ya, tangkapan alam ini kan berasal dari alam ya, terus kita masukkan ke kolam kita yang seperti ini ya, ke kolam lobster seperti ini, akan banyak sekali terjadi kegagalan teman-teman. Jadi yang dicek itu lobsternya dulu ya, lobsternya itu memang hasil budidaya atau tangkapan alam. Dicek ke tempatnya, ke kolamnya kalau bisa itu ya, karena kebanyakan hasil tangkapan alam diakui budidaya. Dan juga kalau kita cek misalkan ada kolam, terus dicek juga ya, biasanya kalau pembudidaya itu lengkap ya, ada kolam pembibitan, ada kolam berayanya, ada tempat pemijahannya, itu biasanya ada semuanya. Jadi dicek, karena kalau kita lihat itu kan bisa saja ada kolamnya tapi hanya tempat si tangkapan alam itu kita tempatkan di kolam itu saja, jadi bukan hasil budidaya. Jadi kolam itu difungsikan hanya untuk menampung tangkapan alam. Nah, itu harus dicek juga teman-teman. Terus yang kedua itu medianya. Misalkan kolam semen ini, karena kebanyakan teman-teman ini yang nggak sabaran ya, kalau kolam semen ini baru buat ya, atau baru dibikin baru 1 minggu sampai 2 minggu sudah dimasukkan lobsternya. Padahal memang untuk kolam semen ini menurut saya itu yang paling bagus adalah sampai si kolamnya ini berlumut seperti ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
sudah ada tanda-tanda kehidupannya seperti apa ya, uget-uget seperti itu ya, uget-uget, serangga yang hidup di kolam kita. Paling enggak tuh 1 bulan teman-teman untuk kolam semen ini, karena kalau teman-teman langsung menggunakannya tidak sampai hilang aromanya, itu bisa menyebabkan kematian juga pada lobsternya, bisa stres lobsternya teman-teman. Karena kolam semen ini kalau baru dibuat itu sangat lama sekali teman-teman hilang aromanya tuh teman-teman. Jadi kehilangan aromanya tuh sangat lama ya, harus diendapkan dulu ya pakai air. Kalau saya itu untuk kolam semen ini saya endapkan dulu selama 1 bulan, dan jika 1 bulan itu belum ada lumut, saya belum mau mempergunakan kolamnya ini. Nah, ya harus sedikit bersabar ya, memang harus seperti itu daripada lobster kita mati teman-teman. Jadi sebaiknya kita antisipasi dulu ya. Nah, dan untuk pemakaian airnya juga, untuk air yang tadi kita gunakan untuk merendam kolamnya itu kita teman-teman, kita buang dulu ya, terus kita ganti dengan air yang baru. Terus untuk kolam terpal juga itu ya harus dibersihkan juga ya, harus direndam juga ya. Kalau saya itu untuk merendam kolam, semua kolam ya, kolam semen, kolam terpal, itu saya menggunakan daun pisang, saya rendam di sini ya. Atau lebih bagus lagi pakai pelepah pisang ya, gedebong pisang itu ya, digosok-gosokkan ke kolam semen, ke kolam terpal, itu akan lebih cepat menghilangkan aroma dari kolamnya tadi teman-teman. Itu akan lebih cepat ya. Nah, tapi lebih amannya tuh sih menurut saya direndam saja sampai berlumut seperti ini. Terus yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting itu ya, teman-teman harus menguasai dulu cara pengelolaan air ya teman-teman. Pengelolaan air, cara memindahkan bukan cara memindahkan ya, cara merawat airnya itu maksud saya teman-teman. Cara merawat airnya bagaimana, harus tahu dulu ilmunya itu seperti apa. Karena faktor utama dari kegagalan adaptasi itu biasanya dari air. Misalkan sudah kita pastikan lobsternya hasil budidaya, terus medianya aman ya, kolamnya aman. Nah, itu yang sering utama sekali itu adalah kegagalan adaptasi disebabkan oleh air teman-teman. Itu yang paling banyak menurut saya itu kasus dari air. Jadi setiap tempat itu airnya itu kan berbeda-beda teman-teman. Nah, mereka harus beradaptasi dulu dengan air yang baru. Misalkan dari budidaya, penjualnya itu ya, dari budidayanya itu teman-teman beli ya, airnya dia menggunakan air sumur, sedangkan teman-teman menggunakan air hujan atau air PDAM. Nah, itu harus benar-benar ya, treatment airnya itu harus benar-benar, karena yang tadinya lobster ini menggunakan air sumur atau air sungai ya, dan teman-teman menggunakan air PDAM tadi atau air hujan ya, itu harus ada treatmentnya. Air PDAM itu kan yang pertama banyak sekali mengandung kaporit ya, zat kimianya itu banyak sekali, jadi nggak bisa langsung dipergunakan teman-teman ya, harus diendapkan dulu ya sampai aromanya tuh hilang kaporitnya. Jadi saat kita endapkan, kita cium lagi airnya itu, apakah memang airnya ini sudah hilang kaporitnya. Ya bisa ditambahkan filter ya, untuk lebih amannya itu pakai filter untuk menyaring airnya tuh agar bersih dari zat kimia seperti kaporit dan lain-lain teman-teman. Atau bisa ditambahkan dengan
garam ya, garam ikan itu kan bagus, bisa dengan daun ketapang juga bisa ya untuk menetralkan pH-nya juga. Daun pisang itu juga bagus ya, jadi diendapkan dulu ya, seperti itu teman-teman, jangan langsung dipergunakan. Dan untuk teman-teman yang menggunakan air PDAM, sebaiknya teman-teman harus ada air cadangan ya, air cadangan untuk pergantian air ya, karena air ini bisa rusak, amoniaknya tinggi, kita harus mengganti ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada cadangan air, maksud saya itu cadangan air yang sudah diendapkan ya, nanti bisa repot kalau tidak ada cadangan air yang sudah diendapkan. Terus air ini juga berbeda-beda ya pH-nya itu. Kalau misalkan air hujan itu sama, air hujan tuh nggak bisa langsung dipakai, bisa berbahaya. Bukan lobster air tawar saja ya teman-teman, saya lihat juga di YouTube, konten-konten YouTube lain tentang ikan, banyak juga yang mati kalau terkena air hujan ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan air hujan, sebaiknya itu sama treatmentnya, itu diendapkan, bisa dikasih garam atau daun ketapang, daun pisang dan lain-lainnya teman-teman, karena air ini faktor terpenting dalam kehidupan lobster air tawar. Terus untuk teman-teman yang membeli lobsternya itu jauh ya, jauh, misalkan perjalanannya itu memakan 1 hari sampai 3 hari ya. Nah itu untuk adaptasi ulangnya, jangan langsung dimasukkan ya. Jadi saat paket lobsternya itu datang, teman-teman langsung masukkan ke dalam kolamnya tuh. Nah, itu bisa shock ya, bisa terkejut, lobsternya itu bisa stres dan mati teman-teman. Jadi pada saat paket lobsternya itu datang, jangan langsung dimasukkan ke dalam air. Hal yang pertama teman-teman lakukan adalah membiarkan si lobsternya itu masuk sendiri ya ke dalam air. Misalkan ada paketan itu di dalam plastik kue itu ya, pika dari plastik kue ya, itu biasanya sering digunakan oleh peternak lobster itu ya. Jadi saat datang itu air yang di kolam ini, kita percikkan ke lobsternya ya sampai si lobsternya itu bergerak. Jadi pada saat perjalanan jauh, lobster itu kayak pingsan ya, kayak bergerak. Nah, pada saat kita membukanya itu jangan langsung masukkan, itu bisa mati ya. Langsung kita percikan saja airnya ke dalam mika tadi atau ke lobster yang kita percikan. Terus wadah mika tadi ya, mika atau pika tuh saya nggak tahu tuh namanya, pikanya tadi ya, diletakkan di atas air, biarkan saja si lobsternya turun sendiri ya. Karena kita kan memang kalau perjalanan jauh itu kan memang seperti manusia ya, pegel ya, badannya itu pegel, meregangkan dulu ya. Jadi kalau langsung kita masukkan itu kan stres dia. Jadi biarkan si lobsternya itu bergerak dulu, terbangun dari pingsannya. Setelah dia sudah dirasa sudah bangun ya, sudah hidup kembali ya, biarkan si lobsternya itu masuk dengan sendirinya teman-teman. Nah itu tadi ya penjelasan dari saya, semoga membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.